Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Erlangga dari Prodi Sistem Informasi, kelas sesi 701, mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian dari tugas 2 kelompok sebelumnya, yaitu dengan judul perbandingan performa aplikasi natif dan progresif web apps pada perangkat bergerak. Nah, penelitian ini membahas bagaimana perbedaan performa antara aplikasi natif dan PWA jika diuji menggunakan metrik yang terukur. Nah, sebelumnya tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada semester ini. Baik, untuk pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Nah, latar belakang di sini menunjukkan perkembangan perangkat bergerak mendorong kebutuhan aplikasi yang responsif dan efisien. Pada poin pertama, aplikasi natif mendominasi karena performanya yang unggul. Nah, di poin kedua, adopsi progresif web app atau PWA meningkat karena ringan dan lintas platform. Di poin ketiga, PWA menawarkan fitur mirip natif seperti dukungan offline dan notifikasi. Nah, untuk penjelasannya, dari latar belakang penelitian ini berangkat dari perkembangan perangkat bergerak yang semakin pesat. Saat ini penggunaan membutuhkan aplikasi yang tidak hanya fungsional tetapi juga cepat, responsif, dan hemat sumber daya. Lalu aplikasi natif masih banyak digunakan karena performanya yang tinggi sampai saat sekarang ini. Namun PWA mulai banyak juga diadopsi karena ringan dan bisa berjalan lintas platform. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan penelitian. Nah, di sini ada 3 poin permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama itu ada fokus penelitian terdahulu. Yang kedua ada keterbatasan metrik dan kurangnya data kuantitatif. Pertama kita akan membahas tentang fokus penelitian terdahulu. Nah, fokus penelitian terdahulu sebagian besar penelitian membandingkan natif dan PWA berdasarkan fitur atau pengalaman subjektifnya. Lalu untuk keterbatasan metrik, evaluasi performa sering terbatas pada waktu akses dan persepsi penggunanya. Lalu selanjutnya ada kurangnya data kuantitatif. Nah, kurangnya data kuantitatif ini metrik penting seperti penggunaan CPU, memori, dan konsumsi baterai, namun jarang dibahas secara komprehensif. Untuk penjelasannya, permasalahan yang ditemukan adalah sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membandingkan aplikasi natif dan PWA berdasarkan fitur atau pengalaman subjektif penggunanya. Selain itu, pengukuran performa seringkali hanya fokus pada waktu aksesnya saja, sementara penggunaan CPU, memori, dan baterai belum banyak dianalisis secara mendalam. Lalu selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama, tujuannya yaitu membandingkan performa aplikasi natif dan PWA pada perangkat bergerak modern. Yang poin selanjutnya menggunakan pendekatan eksperimental kuantitatif. Lalu, poin selanjutnya ada fokus pada metrik terukur seperti waktu muat, penggunaan CPU, memori, dan konsumsi baterainya. Di poin selanjutnya ada menganalisis performa dengan fungsi aplikasi yang setara. Nah, untuk penjelasannya, berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah membandingkan aplikasi natif dan PWA pada perangkat bergerak modern. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan eksperimental kuantitatif.
dengan fokus pada metrik terukur, seperti waktu muat aplikasi, penggunaan CPU tadi, memori, dan konsumsi baterai, dengan fungsi aplikasi yang setara seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini kita akan membahas ada 3, mengenai experimental object selection dan testing environment. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental kuantitatif untuk perbandingan performa objektif. Objek penelitiannya aplikasi natif Android dan PWA dengan fungsi setara. Sedangkan lingkungan ujinya satu perangkat bergerak dengan spesifikasi dan OS Android yang sama. Untuk penjelasannya, metode penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa eksperimental kuantitatif. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memperoleh data performa secara objektif sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya berdasarkan persepsi pengguna saja gitu, namun berdasarkan pengukuran secara langsung. Nah, untuk objek lingkungannya, uji lingkungannya, objek penelitian terdiri dari 2 aplikasi, yaitu aplikasi natif berbasis Android dan aplikasi progressive web apps. Kedua aplikasi ini dirancang memiliki fungsi dan alat penggunaan yang sama. Ya. Pengujian dilakukan pada satu perangkat Android dengan spesifikasi dan sistem yang sama untuk menghindari bias perangkat seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke skenario dan metrik pengujian. Nah, di poin ini terdapat 5 poin untuk skenario dan metrik pengujiannya. Yang pertama ada waktu peluncuran aplikasi, yang dimana mengukur kecepatan aplikasi saat kali dibuka. Yang kedua ada skenario navigasi antara halaman. Nah, dimana metrik pengujiannya mengukur responsivitas saat berpindah halaman. Yang ketiga ada skenario penggunaan CPU, di mana memantau beban prosesor selama penggunaan. Lalu skenario penggunaan memori. Nah, metrik pengujiannya menganalisis konsumsi RAM aplikasi. Selanjutnya ada skenario konsumsi baterai. Metrik pengujian menilai efisiensi energi aplikasinya. Seperti itu. Nah, untuk penjelasannya seperti apa? Pengujian ini dilakukan berdasarkan beberapa skenario penggunaan umum aplikasi mobile. Metrik yang diuji meliputi waktu peluncuran aplikasi, navigasi antar halaman, penggunaan CPU, penggunaan memori, serta konsumsi baterai. Metrik ini dipilih karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan pengguna. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana statistik dari performance comparison chart antara natif dan PWA. Nah, di poin pertama kita bisa lihat aplikasi natif unggul dalam waktu muat lebih cepat. Nah, poin kedua penggunaan CPU aplikasi natif lebih stabil. Di poin ketiga, natif lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya perangkat. Di poin keempat, PWA kompetitif pada skenario penggunaan ringan dan navigasi sederhana. Di poin kelima, PWA efektif meningkatkan responsivitas web. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk penjelasannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi natif memiliki waktu muat yang lebih cepat. Nah, aplikasi natif itu memiliki waktu muat yang lebih cepat ya, dan
penggunaan CPU yang lebih stabil, waktu muatnya lebih cepat, CPU-nya lebih stabil, itu natif. Lalu aplikasi natif juga lebih efisien dalam pengelola sumber daya perangkat. Dalam pengelolaan sumber daya perangkatnya natif lebih efisien. Namun, PWA juga menunjukkan performa yang cukup kompetitif pada skenario penggunaan ringan dan navigasi sederhana. Nah, PWA juga nggak mau kalah tentang performa yang cukup kompetitif pada skenario penggunaan ringan dan navigasi sederhana, seperti itu. Lalu di poin selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan singkat. Nah, di pembahasan singkat ini ada 3 poin. Yang pertama itu mengenai temuan ini sejalan dengan tinjauan sistematis yang menyatakan aplikasi natif lebih unggul dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di poin kedua ada PWA menunjukkan performa kompetitif pada skenario ringan, mendukung peningkatan responsivitas pada e-commerce dan situs berita. Di poin ketiga, PWA efektif untuk meningkatkan performa web, namun memiliki keterbatasan pada penggunaan intensif dibandingkan natif. Untuk penjelasannya, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa aplikasi natif itu unggul dalam pengelolaan sumber daya perangkat. Di sisi lainnya, PWA terbukti efektif meningkatkan responsivitas aplikasi berbasis web, terutama pada domain seperti e-commerce dan portal berita. Nah, namun PWA masih memiliki keterbatasan jika digunakan kebutuhan komputasi yang lebih nanti gitu. Itu tadi secara pembahasan singkat mengenai rangkuman. Lalu, di poin selanjutnya kita membahas mengenai kesimpulan, masuk dengan kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini ada 3 poin yang dapat kita lihat. Yang pertama itu PWA efektif meningkatkan performa dan pengalaman pengguna pada aplikasi berbasis web. Nah, yang kedua, aplikasi natif masih unggul dalam efisiensi penggunaan sumber daya dan konsumsi baterainya. Di poin ketiga, penelitian ini mengisi celah perbandingan kuantitatif antara PWA dan natif. Nah, untuk penjelasannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa progressive web apps efektif untuk meningkatkan performa dan pengalaman pengguna pada aplikasi berbasis web. Nah, namun jika dibandingkan secara langsung, aplikasi natif masih unggul dalam efisiensi penggunaan sumber daya konsumsi baterainya. Seperti itu. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, di poin selanjutnya itu kita masuk ke poin penutup, poin terakhir. Nah, di sini ada 3 poin nih yang kita bahas, yaitu pertama implikasi penelitian, pengembangan ke depannya, dan skenario lebih luasnya. Nah, di implikasi penelitian itu memberikan panduan bagi pengembang dalam memilih teknologi aplikasi. Pengembangan ke depannya, pengujian pada lebih banyak jenis perangkat dan sistem operasi. Di skenario lebih luas mencakup variasi perilaku pengguna yang lebih kompleks. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembang dalam memilih teknologi, apalagi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Nah, ke depannya penelitian ini dapat dikembangkan dengan pengujian pada lebih banyak jenis perangkat, tidak hanya terpaku pada natif dan PWA saja, sistem operasi dan skenario pengguna yang lebih kompleks, seperti itu.
Nah, mungkin ini slide terakhir, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau ada salah kata maupun penyampaian saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, ada satu kata-kata yang kita semua harus tetap semangat. Jika saat ini kamu merasa harimu berat, maka tetaplah kamu untuk bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.